Selamat siang, di sini saya Richard dari kelas 10 PS 2 dan saya Ken dari 10 PS 2 juga. hari ini kami akan melakukan podcast tentang masalah yang terjadi polemik tentang once ini yang banyak banget ini ya, yang rumornya ini sudah mulai terdengar ya sampai betul, sini. betul. Nah, kalau gue boleh tanya nih ke lu, boleh. apa sih pendapat lu tentang masalah once saat ini? Kalau menurut gua ya kan Once itu kan katanya dia sakit hati kan katanya. Kalau karya lagunya itu kayak dinyanyiin sama orang lain gitu. Contohnya Ahmad Dhani, waktu itu kan Ahmad Dhani nyanyiin lagunya Once ya. Once yang nulis lirik, Ahmad Dhani nyanyiin, tapi Ahmad Dhani itu nggak nyanyiin ada izinnya, nggak ada izinnya kan. Ya kan? Iya, jadi dia tuh nyanyiin tapi tanpa seizin dari si Once sendiri. Karena dia pikir itu dia kan bandnya Dewa 19 juga, jadi dia pikir wah gue nyanyiin aja nih, gitu, nggak apa-apa. Kayaknya kira Ahmad ini kayak begitu. Iya, betul. Makanya wajar aja. Iya, wajar. Once marah, nggak marah, cukup sakit hati sama ya gitulah. Kayak dia merasa aja karyanya kayak diambil orang gitu. Terus dia ngomong juga katanya apa? Sebenarnya juga kalau milih penyanyi dia bisa bebas milih siapa aja gitu. Terus ya gimana dianya gitu sesuai dia selera lagu ya betul, tapi harus ada izinnya juga gitu. Kalau buat nyanyi juga makanya dia yang memilih ya. Oh iya, tadi kan itu pendapat gue ya. Sekarang kalau pendapat lu gimana? Kalau misalkan gue jadi Ahmad Dhaninya, terus lu punya pembuat lagunya nih, lu nulis liriknya, tapi gue nyanyiin lagu lu tanpa seizin lu, gimana? Oh, bentar. Di sini kita harusnya jangan pakai nama asli deh kayaknya ya. Kayak asal-asalan gimana gitu. Kita sebut aja si itu dengan nama A, si penciptanya kita sebut nama O aja supaya kita juga kita pakai gimana inisial ya? Iya, inisial jangan supaya tidak menjelek-jelekan ya, supaya tidak betul. menyudutkan dan juga menghina. Betul. Tahu kan kalau penghinaan ini bakal ada undang-undangnya. Oh iya betul. Jadi kita bikin video ini bisa dituntut ya. Iya benar. Ini disclaimer dulu, kita tidak ada menjelekkan pihak siapa-siapa. Kita cuma mengungkapkan pendapat kita aja. Pendapat. Gitu. Oh ya tadi kalau pendapat lu jadi lu jadi si O, lu jadi si A, lu A, dan gua nyanyiin lagu lu tanpa seizin lu, gimana? Menurut pendapat gua ya, kalau gua sih walaupun segrup musik ya, gua sih setengah-setengah sih, ada rasa kesel sama ada rasa ya udah deh nggak apa 50-50 ya. Jadi kayak setengah gimana ya nggak suka sama setengahnya lagi ya udah bagus lah nggak apa kan. Jadi lagu gua itu terkenal seluruh Nusantara. Jadi gitu bisa kan dikenal banyak orang ya, gitu. Kalau penyanyinya juga terkenal kan ya. Iya. Seperti si A ini gitu kan. Si A juga kan terkenal ya. Iya. Makanya lagunya juga ikut terkenal nggak sih? Iya. Kalau gue sih nggak apa-apa sih ya 50-50 jadinya ya. Walaupun juga ada rasa kecewa nih, walaupun segrup kayak ditusuk dari belakang deh. Bukan ditusuk dari belakang kayak gitu lah semacam itu lah. Jadi ada rasa nggak enak lah di hati gue. Jadi ya nggak apa-apa. Iya. Ya meskipun kasarnya karya lu kayak diambil orang, tapi meskipun orang itu seband dan banyak dipandang orang itu nggak apa-apa gitu. Iya nggak apa-apa bagi gue mah. Soalnya ya udah. Karena itu bisa jadi benefit buat lu ya. Iya, lu dapat untung jadi terkenal, makin terkenal. Iya, gue makin terkenal. Gitu. Iya gitu aja sih. Boleh. Gue mau tanya nih. Kalau misalnya nih ya, lu sebagai CEO ya. CEO. Oke. Nah, terus gua sebuah kayak apa ya? Penyelenggaranya. Gua orang yang kaya nih ya. Wah, gua butuh banyak cuan lagi ya. Nah, gua butuh banyak cuan. Ya udah nih gua adain penyelenggaraan gitu kayak sebuah acara besar gitu ya. Manggil nama artis terkenal. Nah, kan lu
kan lu baru bikin lagunya nih ya, baru masih fresh, masih baru, terus belum dirilis lagi. Kalau gua tiba-tiba kasih ke si A ini, nah padahal gua ini belum izin dari lu, gimana nih? Jadi si A ini nyanyiin lagunya gitu. Ya. Terus belum ada izin dari gua. Iya. Kalau gua jadi CEO mungkin ya balik lagi gua bisa 50-50 lagi kayak lo yang tadi lo bilang. Soalnya sisi Ya. kesel ada Ya, karena nggak ada izin. Gue tapi kasih uang ke lu nih. Iya benar nggak ada izin. Sisi kedua, gue untung karena lagu gue bisa terkenal karena si A ini, lu sebagai A-nya nyanyiin lagu gue. Kan bukan, gue yang ngasih Oh, lu lagunya yang si ngasih lagunya A. si Ya. A. Oh iya, ya gue dapat benefit, dapat uang juga. Lu bukan nyebarin, lu ngasih lagu ini ke si A gitu. Kalau itu udah lu ngasihnya udah ada atas izin gua atau belum itu? Iya. Udah ada atas izin gua. Belum. Kalau belum gua kesel, dulu bakal kesel. Oh ya. Karena ya merasa aja karya gua dicuri kan. Ya, ada kayak curi gitu kan. Iya. Kok nih, gue mau tanya dong solusi apa nih yang bisa lu berikan nih kalau misalnya ada masalah kayak gitu terjadi lagi, terulang lagi gitu. Kalau menurut gua ya Solusi. balik lagi ke masing-masing orangnya sih. Soalnya kan ada orang yang gak suka diberlakukan seperti itu kayak tanpa izin, dan ada juga yang suka karena dia kayak merasa dapat benefit kalau lagunya dan dia juga bakal kena gitu. Itu tergantung orang-orangnya. Jadi kalau solusi gua sih ya bikin perjanjian. Jadi ya bikin perjanjian atau nggak bikin kontrak supaya ada bukti bahwa si penyanyi ini bisa ngebawain lagu si Ya, pemilik 50-50 lagunya gitu. secara bebas gitu. Ya, terus ntar dapet keuntungan 50-50 kan. Iya betul. Jadi kayak ya dibagi dua lah jadinya keuntungannya gitu. Terus kalau sekarang gua gantian nanya. Oh ya. iya, so. Kalau pendapat lu tadi kan gua udah ngasih solusi. Kalau pendapat lu mengenai solusi yang terjadi saat ini supaya banyak pemusik yang nggak salah paham dan nggak kebawa emosi gitu, gimana? Kayak yang Lebih ke dari tadi kita bahas. penciptanya gitu. Iya, penciptanya. Kalau menurut gua ya, kayak gimana ya? Balik lagi sih kayak tadi kan. Ya kayak harus membuat perjanjian tertulis kayak kontrak gitu kan. Kedua juga tanda tangan gitu di atas surat gitu kan, di atas kertas yang sudah berisi surat tentang perjanjian gitu supaya jadi mereka berdua itu mendapatkan keuntungan, si yang nyanyiinnya bisa dapat viewersnya banyak, viewers kayak penonton yang nyanyiin lagu yang banyak, terus dapat uang juga banyak kan dari hasil penjualan tiket. Nah si penciptanya juga dapat keuntungan juga, dia kayak pengikut dia makin banyak gitu kan, pengikut lagunya bukan pengikut gitu ya, bukan pengikut penyembah ya, maksudnya beda maksudnya yang penyuka lagu ya, dia, penyuka fansnya, fans ya benar. Sama-sama naik kan jadi ya. Betul, Jadi betul. mereka berdua dapat keuntungan, dapat keuntungan itu, jadi nggak ada yang dirugikan gitu. Ya, betul. Jadi kayak itulah belum dapat gua mah ya. Bisa jadi Ya. mirip-mirip gua sih. Iya. Ya bisa lah. Cuma Ya, jadi tergantung gimana orang cara menghadapinya nggak sih? iya. Respon dia, terus bisa kayak ya. POV dia, sudut pandang dia gitu gimana ya nggak sih? Iya. Nah, gue juga mau ngasih peringatan nih sebelumnya ke yang lihat ini, jangan mudah tertipu gitu. Kayak lu nih sebagai penciptanya ya, lu tuh harus misalnya mau buat lagu terus ngasih lagu nih ya ke penyanyi, lu ini harus berkontrak atau perjanjian supaya lu sebagai pencipta jangan merasa dirugikan gitu. Soalnya lu nggak dapat keuntungan, malah si pembawa lagunya mendapatkan keuntungan, lu enggak. Ya penyanyinya dapat keuntungan doang, si penciptanya enggak. Jadi ya lu harus pikir matang-matang dulu gitu, kayak wah gue buat perjanjian dulu kalian, jangan asal-asal kasih gitu walaupun sebenarnya lu nggak kasih gitu. Jadi ya kayak nanyain dulu lu bawa lagunya, kalau lu bawa lagunya bilang dulu ke gue izin buat kontrak dulu gitu. Jadi kayak
ini orang bikin lagu gitu, si orang ini mau nyanyiin, kita bikin, oh bro kita bikin kontrak nih, gue mau nyanyiin lagu lu, boleh nggak gitu? Iya, gitu nah, kayak gitu iya, Oh. supaya di sini jangan ada yang salah paham gitu antara si pencipta dan si pembawa lagunya gitu. Jadi jangan rasa salah paham gitu, jangan ada rasa marah, kesal gitu, karena mereka juga udah sepakat gitu kan. Usahain sampai sepakat, jangan sampai tidak sepakat gitu. Daripada kayak misalkan si A ini bikin lagu terus tiba-tiba si si O ini bikin lagu terus tiba-tiba si A tanpa seizin tiba-tiba diem-diem nyomot lagunya terus dia nyanyiin gitu tanpa seizin si A. Itu kan bikin ada salah paham, wah lu kenapa gak izin gitu. Iya kan? kayak iya nggak ini gitu kan. Iya. Kalau misalnya lu buat lagu terus mau ini buat nyuruh orang yang nyanyiin ada kontrak atau kepentingan, nah itu udah santai aja di lu santai aja udah, lu fans banyak fans banyak tentang lagu lu, nah lu juga dapat uang, siap nyanyi dulu dapat uang juga gitu. Jadi sama-sama dapat untung lah ya. Oh ya, gue mau nanya nih, kalau misalkan tadi kan yang nyanyiin lagunya kan si A ini kan terkenal. Iya. Kalau misalkan yang nyanyi lagu ini tuh belum terkenal, tapi dia punya potensi ini, gimana menurut lo? Gua sih ya nggak apa-apa ya. Kalau menurut gua pribadi ya, oh ya udah deh nggak apa-apa dah. Suruh dia yang naik aja gitu. Gua soalnya ini orangnya ini ingin membantu gitu ya, orang-orang kecil gitu kan. Kalau misalnya nih gua buat lagu nih, wah enak banget nih. Gua pengen orang kecil ini gue bantu gitu supaya dia naik gitu, Supaya gua yang tenar sih- bukan lu doang tapi Iya. si orang nyanyi Gue juga sih gitu. gue sih nggak permasalahan cuma ya udah nggak apa-apa itu kalau gue enggak. Jadi kalau dia nggak tenar, lu tenar lu nggak masalahin karena dia Ya, juga nanti lama-lama bisa tenar kan ya ya. walaupun gue nyuruh orang yang tenar dia nyanyiin ya gue bisa apa kayak 50 kayak tadi kan sebelumnya. Jadi nggak masalah gitu. Oke. Nah, kita sekian podcast dari kami ya. Saya Richard Preston di sini. Dan saya Ken di sini. Kami mohon pamit dulu. Kami pamit undur diri. Mohon maaf jika ada Ya. salah kata yang menyakitkan dan membuat. Dan jika ada salah paham, maafkan kami. Dan jika ada yang kontra dengan kami Ya. mohon maaf karena ini pure pendapat Ya, pendapat kita kami berdua. tentang masalah ini gitu Ya, kan. tentang ini pure pendapat kita berdua, bukan dibuat-buat. Jadi ya mohon maaf kalau ada salah paham dan bahasa yang tidak enak. Hatur nuhun. Terima kasih sebelumnya. Goodbye. Kalau misalnya gue boleh tanya nggak, kalau misalnya lu nih ya, coba lu jadi misalnya jadi si Oce, lu yang menciptakan lagu, nah Yeah. gua ini sebagai Ahmad Dhani nih nyanyi lagu, gua harus nyanyi lagu lu, tapi gua nggak izin dari lu, gimana ya pendapat tentang gimana pendapat lu? Kalau itu sih, kalau dari pendapat gue mah tergantung orangnya masing-masing. Cuman kalau gue pribadi di posisi si Once itu, mungkin gue bakal sedikit resah gitu ya, karena ya karya gue bukan karya gue, karya gue. Misalkan nih gue buat musik, buat lagu, terus kan gue band, gue yang buat lirik, dia yang nyanyiin, tapi dia yang nyanyiinnya tanpa seizin gue ya ada keresahan lah dalam Ya. diri gue. Tapi misalnya nih, gua kan ini kan gua tim sama lu nih, Iya. kayak segrup band lah, segrup band musik sama lu lah. Gimana menurut pendapat lu? Ya, Lu misalnya bakal izinin atau enggak nih? Walaupun gua segrup sama lu. ya mungkin gue bakal izinin, cuman tetap aja ada keresahan gitu. Ya, tetaplah gue izinin. Cuman mungkin gue bakal buat perjanjian gitu. Ya mungkin ya buat perjanjian sama orang yang Iya. gitu.